Terima kasih kepada peserta Open Content SKSG yang telah hadir pada diskusi tentang predictive policing dalam pencegahan kejahatan di era 5.0 society, di mana kejahatan berkembang, modus kejahatan berkembang dengan penggunaan teknologi. Hal ini menjadi hal yang sangat perlu ditindaklanjuti, perlu adanya proses penegakan cyber, perlu adanya upaya penanggulangan, ya, di mana perlu adanya pencegahan di awal melalui preventif, represif, serta rehabilitasi dalam proses pelaksanaan dalam penegakan hukum di 5.0 ini. Predictive policing merupakan hal atau cara untuk memperkirakan kapan serta di mana tindak kriminal berlaku akan terjadi. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan algoritma, neural network, dan data tindak kriminal yang sudah pernah terjadi. Predictive policing menganalisis data dalam hitungan real time, kemudian kamera CCTV di era publik. Salah satu tujuan adalah untuk meningkatkan keamanan di ruang publik. Kemudian memprediksi pelaku kejahatan dengan adanya profil yang dimiliki oleh kepolisian sebagai database, yang dalam hal ini menunjukkan seseorang akan melakukan perbuatan kriminal yang terdata pada sistem database yang dimiliki kepolisian yang dikenal dengan predictive policing. Predictive policing merupakan software yang berdasarkan pada sistem security screening milik militer atau pemerintah atau kepolisian yang digunakan untuk mengidentifikasi teroris. Sistem tersebut bekerja dengan mengawasi orang secara real time dan mengamati mikroekspresi. Kemudian pendekatan AI memungkinkan adanya advanced learning dengan tetap menjaga transparansi, di mana kesalahan programmer dapat mudah dilacak sumber permasalahannya, di mana proses atau data tersebut menyebabkan kesalahan dalam judgement. Predictive policing dapat membantu penegak hukum di suatu wilayah untuk mengirim personilnya ke sebuah area rawan bahaya sebelum ada korban. Namun membuat algoritma yang adil, dapat dipercaya, dan tidak bias adalah salah satu tantangan dalam pengembangan predictive policing. Teori predictive policing yang dikenal, yakni menurut Tayebi dan Glaser, itu merupakan kepolisian prediktif menggunakan ilmu data untuk mengidentifikasi target potensial untuk aktivitas kriminal dengan tujuan pencegahan kejahatan. Dapat dilakukan dengan melibatkan petugas polisi, pengarahan pagi, mobil patroli, perlindungan data, firasat, serta melibatkan data dan algoritma, sehingga melibatkan banyak elemen teknis seperti manusia, organisasi, budaya, politik, etika, hukum, ekonomi dalam upaya pencegahan kejahatan di masa depan, khususnya di era 5.0, di mana teknologi menjadi hal penting yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan, yang dalam hal ini perlu dilakukan pencegahan, dilakukan upaya represif yang nantinya akan menggunakan predictive policing. 4 perkiraan terkait predictive policing menurut Tayebi dan Glaser ini bahwa predictive offender, di mana diperkirakan pelakunya siapa. Kemudian perakiraan akan terjadinya kejahatan oleh pelaku dilihat dari sejarah pelaku. Predictive victim, di mana memperkirakan seorang dapat berpeluang akan menjadi korban. Predictive criminal collaboration, atau perkiraan akan terjadinya kerjasama oleh beberapa pelaku kejahatan. Terakhir adalah predictive crime location, yang merupakan perkiraan tempat kejahatan. Di era 5.0 ini bisa diprediksi kolaborasi, ya, di mana dari satu negara dengan negara lain, kemudian antar warga negara dengan warga negara lain itu bekerja sama dalam melakukan kejahatan secara teknologi, yang dalam hal ini bisa melakukan penipuan secara online, kemudian adanya penipuan terkait soal Bitcoin, pembelian yang arahnya perkembangan ekonomi digital dalam hal ini. Teori predictive policing sementara menurut Ferguson, di mana melihat berhasil jika dapat memperhatikan beberapa hal, seperti target perkiraan kepada seorang, tindakan pemolisian yang akan dilakukan dengan berbasis tempat, observasi, investigasi yang dilakukan secara waktu, real time, dan bagaimana gaya atau tindakan pemolisian yang dilakukan atas interpretasi dari data digital.
Predictive policing memiliki keterkaitan dengan pemetaan sosial dan audit sosioteknologi. Ada 5 hal langkah pemetaan sosial masyarakat: melihat, memilih, dan menentukan objek analisis. Pemilihan tujuan masalah harus didasarkan pada pertimbangan rasional bahwa realitas yang dianalisis adalah masalah yang memiliki signifikan sosial dan sesuai dengan visi atau misi organisasi. Kemudian, pengumpulan data atau informasi pendukung untuk dapat menganalisis permasalahan secara utuh perlu didukung dengan data dan informasi pendukung yang lengkap dan relevan, baik melalui dokumen, media massa, kegiatan observasi maupun investigasi langsung di lapangan. Dicek data atau informasi mutlak yang dilakukan untuk menguji keabsahan data. Kembangkan prefeksi, kemudian menarik kesimpulan. Predictive policing juga dapat dilakukan dalam pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat untuk memetakan dan memperkirakan mengenai perubahan yang akan terjadi di masyarakat, khususnya di era 5.0 society ini. Demikian penjelasan yang sudah saya sampaikan. Semoga kejahatan di era 5.0 society ini dapat dicegah melalui predictive policing. Dengan adanya database yang dimiliki Polri, sehingga Polri dalam hal ini dapat melakukan identifikasi terhadap pelaku, terhadap korban, terhadap wilayah atau tempat kejadian, dan modus operandi juga menjadi hal yang bisa diprediksi agar di era teknologi ini dapat dicegah melalui literasi digital, kemudian melalui proses informasi yang masif kepada masyarakat agar dapat paham betul bagaimana menjaga kerahasiaan data pribadi. Terima kasih kepada Nikmat Open Content dari SKSG, dan sampai ketemu lagi pada judul dan tema Open Content selanjutnya. Dengan saya Suryanita, dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.